Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN, kali ini kita sedang berada di salah satu balai penyuluhan KB yang ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Pada podcast kali ini kita berkesempatan untuk menghadirkan narasumber yaitu Bapak Herman Melani SHMH selaku Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE, dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Bapak, gimana kabarnya Pak? Sehat, pokoknya sehat, semangat, luar biasa. Baik. Harus selalu Memang semangat. betul ya Pak Herman ini selalu terlihat semangat dan juga sehat. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di sini dan juga sudah mau berbincang-bincang dengan saya, Helwa Fahira selaku PKB, untuk bisa membahas nih pada podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai tantangan ASN pada perubahan zaman ini ya Pak, di masa yang akan datang. Tapi sebelum kita membahas ke pembahasan, saya sebetulnya penasaran Pak, kenapa Sumedang? Ya Sumedang itu kan daerah yang serba tahu ya. Iya. Pinter-pinter serba tahu ya. Tahu Sumedang. Ya, tahu Sumedang gitu ya. Jadi orang-orang pintar dan memang prevalensi stuntingnya di 2023 ini luar biasa turun drastis. Ini menunjukkan bahwa Sumedang memang sangat baik dalam upaya percepatan penurunan stunting ya. Makanya di Sumedang. Oh gitu Pak, semoga jadi inspirasi juga ya Pak ya untuk kabupaten kota lainnya. Untuk capaian sendiri nih Pak, bagaimana sih saat ini capaian program Bangga Kencana? Ya, di Jawa Barat ini sebetulnya capaian program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana kan sudah sangat baik ya. Ini ditandai dengan angka TFR kita kan di Jawa Barat itu 2,1. Jadi itu harus betul-betul dipertahankan, jangan turun terlalu drastis juga jangan terlalu naik karena ini terkait dengan bagaimana penduduk tumbuh seimbang. Nah di Jawa Barat ini dari sisi program Bangga Kencana sudah sungguh sangat baik lah. Ditambah juga dengan percepatan penurunan stunting walaupun agak naik dikit ya 1,5 dari 20,2 ke 21,7, tapi di data bulan penimbangan itu justru angka kita udah di bawah 14%. Jadi ini menunjukkan bahwa Jawa Barat itu serius dalam mengurus program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Iya betul Pak. Nah kalau misalkan untuk SDM sendiri Pak, sebetulnya di BKKBN juga kita sudah memiliki petugas lini lapangan. Selain itu juga ada ASN di BKKBN-nya. Seberapa besar sih idealnya gitu ya, berapa banyak jumlah PKB yang seharusnya yang ideal yang dibutuhkan di Jawa Barat untuk mencapai program tersebut? Ya di Jawa Barat kita punya penyuluh KB yang ASN itu sekitar 792-an orang. Dan P3K itu ada 1272. Artinya ada 2000-an lah, 2000-an tenaga lapangan yang memang menjadi garda terdepan dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Namun dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan di Jawa Barat kan ada 2.957 desa dan kelurahan. Artinya rasionya masih 2-3 desa dibanding satu penyuluh ya. Nah, dan ini tentu karena tadi penyuluh KB sebagai garda terdepan, maka di samping dari sisi kuantitas juga dari sisi kualitas harus terus ditingkatkan. Betul sekali Pak. Iya, jadi menurut Bapak nih apakah sudah ideal atau belum dan juga bagaimana sih kondisi PKB saat ini di lapangan Pak? Ya, PKB di Jawa Barat ya, secara umum sih sudah sangat baik. Buktinya kamu juga kan PKB ya, udah kelihatan baik lah kinerjanya ya. Tapi memang terjadi keberagaman ya dari sisi kemampuan. Karena memang senior, junior dan tengah itu bervariasi di PKB di Jawa Barat. Ada yang dari faktor usia memang sudah mendekati pensiun, sehingga dari sisi kemampuan teknologi informasi sudah
ketinggalan, ya. Tapi dari sisi pengalaman sangat jago lah ya. Ada yang memang diisi anak-anak baru yang dari sisi teknologi informasi sangat baik sehingga mampu mengimbangi era-era sekarang di era perkembangan zaman yang sudah masuk ke era digitalisasi. Nah, disinilah yang perlu kita sikapi perbedaan kemampuan tersebut sehingga keberagaman kemampuan tadi bisa betul-betul saling mengisi gitu, saling mengisi sehingga program kita itu bisa disukseskan oleh kemampuan dari tenaga lapangan tadi. Jadi variatif sekali ya Pak ya, karena mungkin ada yang sudah senior dengan kebiasaan yang terdahulu gitu dan juga ada yang junior yang baru masuk dengan serba digitalnya gitu ya. Jadi sangat ada keberagaman, gap generation mungkin ya Pak ya. Oke baik Bapak, mungkin karena perubahan zaman ini ya Pak ya, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang misalkan dihadapi oleh PKB saat ini. Sebetulnya dengan perubahan zaman ini berpengaruh gak sih Pak terhadap tupoksi yang ada di lapangan? Ya, jadi PKB yang saya sikapi ya, saya pantau, saya monitor kinerjanya itu memang sekarang sudah agak bergeser ya. Betul. Jadi dulu itu PKB kan nyari akseptor ya. Sekarang Helwa aja belum tentu nyari akseptor ya. Karena apa? Karena udah terlalu banyak tugas-tugas yang ditugaskan ke penyuluh KB. Karena tadi sebagai garda terdepan dalam penggerakan pengembangan ya penyuluhan program Bangga Kencana. Nah, perubahan inilah yang kemudian harus disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang yang serba digital. Nah, sehingga ada istilah begini, kadang-kadang 10 langkah penyuluh KB ya, dari mulai pendekatan tokoh formal, pendekatan tokoh informal, pembuatan kesepakatan sampai ke evaluasi dan pencatatan pelaporan dirangkum dalam satu media namanya WA. Ya kan? Mau dekatin kepala desa jarang ketemu karena saling sibuknya, pakainya WA. Mau ketemu tokoh masyarakat, pendekatannya lebih intensnya lewat WA. Jadi kadang-kadang 10 langkah PLKB ini sekarang disimpelkan ya dalam satu media komunikasi kekinian yang berupa WA atau media sosial lainnya gitu. Betul. Bahkan kalau misalkan kita pemantapan kesepakatan itu ya udah tinggal WA aja, oke deal. Iya, betul. Gitu ya, Pak, ya. Kemudian juga itu sekarang di era sekarang semua berbasis aplikasi juga. Betul. Penyuluh KB harus melek tuh aplikasi SIGA, aplikasi SIPK, aplikasi Silili. Jadi memang sekarang serba aplikasi. Karena apa? Karena dengan sekarang berbasis evaluasi pencatatan pelaporan berbasis SIGA itu, mau penyuluh KB, orang ngomong penyuluh KB, saya capek Pak kerja, pontang-panting, koordinasi ke sana, koordinasi ke sini. Tapi kalau nggak muncul di SIGA capaiannya, ya orang nggak akan percaya bahwa dia kerja gitu. Betul, Pak. Jadi omong kosong jadinya. Padahal dia mungkin sudah menjalankan tadi 10 langkah PLKB sudah dijalankan. Sampai pelayanan udah dapat sekian puluh akseptor Pak. Ya tapi karena nggak ada di SIGA, orang nggak akan melihat dia bekerja. Betul Pak. Nah sementara dengan tugas dan fungsinya penyuluh KB yang dituangkan tadi dalam 10 langkah PLKB dengan seabrek kegiatan ya, di endingnya dia harus melakukan pencatatan pelaporan, biasanya memang endingnya itu yang dia kadang-kadang nggak lupa atau bahkan sudah terlalu capek. Betul. Sehingga nggak sempet dicatat di aplikasi, sehingga itu tadi capeknya jadi kurang bagus. Karena sekarang semua program larinya ujung-ujungnya ke penyuluh aplikasi. Makanya tadi saya sampaikan Helwa aja udah nggak akan sempet sekarang nyari akseptor. Iya betul Pak. Makanya ke depan memang penyuluh KB itu ya tadi mengikuti perkembangan zaman dengan berbasis aplikasi. Iya betul. Jadi, Pak. Yang model-model manual, model-model koordinasi yang lambat, ya itu harus kita rubah
dengan mindset yang kekinian. Iya. Nah Pak, tugas penyuluh KB juga sebagai penggerakan tidak hanya sendirian kan Pak ya. Ada IMP, Institusi Masyarakat Pedesaan, kemudian ada TPK. Mungkin itu bisa menjadi kiat-kiat. Menurut Bapak bagaimana nih kiat-kiat atau misalkan strategi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang perubahan zaman ini Pak? Ya. Jadi penyuluh KB kalau saya melihat ke depan itu penyuluh KB ke depan itu saya melihat bahwa dia akan berfungsi sebagai manajer. Berfungsi sebagai manajer dalam artian dia harus pintar bagaimana mengkoordinasikan IMP tadi. Mengkoordinasikan pos KB, sub pos KB, kelompok kegiatan, sehingga tadi fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi KIE, individu, kayak kelompok itu sudah bisa didelegasikan ke pos KB, sub pos KB. Kalau di Jawa Barat kan pos KB, sub pos KB. Kalau di pusat kan namanya PPKBD. PPKBD dan sub. Jadi kemampuan untuk mengkoordinasikan IMP ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyuluh KB. Makanya saya selalu menekankan di lapangan bahwa rangkullah yang namanya IMP, pos KB, sub pos KB, kelompok kegiatan, karena mereka lah yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang sebetulnya menjadi tugasnya penyuluh KB, misalnya KIE. Kemudian juga rangkullah tim pendamping keluarga, karena apa, mereka lah yang menjadi garda terdepan juga dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga. Dan makanya para penyuluh KB kalau punya rezeki, saya bilang jangan pelit-pelit. Jadi pos KB, sub pos KB kalau ada rezeki penyuluh KB ya kali-kali ngajak ke bakso, kaliwat atau apa kalau di Jawa Barat ya, sehingga terjadi kedekatan emosional antara penyuluh KB dengan IMP. Sehingga tidak ada istilah begini, nyuruhnya doang. Iya Pak. Gitu kan, ada seneng-seneng nama nggak diajak gitu kan. Jadi memang harus ada timbul kedekatan emosional yang dibangun baik itu dari sisi komunikasi maupun dari sisi koordinasi. Iya betul Pak. Nah berarti Pak dengan pergeseran perubahan zaman ini ya Pak ya, berarti ada perubahan juga terhadap tupoksi PKB. Nah seperti yang tadi Bapak bilang nih Pak, kita tuh harus jadi organizer mungkin ya, organizer untuk para IMP yang ada di lapangan. Karena kalau dulu mungkin kita nyari akseptor ketuk rumah ya Pak ya, ketuk rumah gitu bersama dengan sub. Kalau misalkan sekarang itu yang KIE, baik itu kayak individu dan kelompok, itu bisa kita serahkan kepada para PPKBD. Ya, atau dengan metode yang kekinian ya. Kalau sekarang KIE lebih bagusnya memang memanfaatkan media sosial. Ya. Apakah itu Instagram, ataukah itu WA, ataukah itu Facebook ya. Sehingga KIE itu tidak harus bertatap muka langsung nyampe pesannya, tapi bisa lewat komunitas-komunitas grup ya, grup WA, grup kader atau grup masyarakat ya. Sehingga penyuluh KB sekarang melakukan KIE-nya harus pintar menggunakan teknologi informasi tadi. Betul, bikin Pak. Konten iya. Ya, bisa disebarkan ke kader atau ke masyarakat. Terus bikin media penyuluhan yang berbasis digital ya Pak ya. Jadi nanti tidak harus melakukan penyuluhan langsung karena berbiaya juga. Kalau kita ngumpulin orang banyak nih, minimal konsumsi transport ya Pak ya. Kalau kita pakai media sosial kan minimal pesan itu sampai, mudah-mudahan bisa dipahami dan itu berbiaya murah. Nah, tinggal bagaimana nanti dievaluasi pengetahuan masyarakatnya ketika turun ke lapangan. Betul sekali, dan jangkauannya juga lebih luas ya Pak ya. Nah Pak, saya juga rasakan sendiri ya Pak ya, karena pengalaman saya pernah mengikuti pelatihan pada saat latsar dan juga diklat fungsional, bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh para Widya Iswara itu harus berbentuk digital, baik itu misalkan tugas penyuluhan, bikin penyuluhannya secara live Instagram. Nah, kira-kira apakah sudah ideal belum pelatihan yang ada untuk para penyuluh KB? Ya. Saya sih sebetulnya berharap ya teman-teman di bidang pelatihan ya,
ini sekarang harus merubah mindset bahwa era digital sekarang harus dijadikan media untuk merubah, dalam tanda kutip merubah kurikulum diklatan. Ya. Jadi harus ada di kurikulum diklat, apakah itu diklat teknis, apakah itu diklat non teknis ataupun refreshing dan lain sebagainya, itu harus memasukkan mata ajar yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan aplikasi, Betul. penggunaan pembuatan Media KIE berbasis penyuluhan. digital gitu Betul. ya. Jadi itu harus dari mulai sekarang harus dibikinkan mata ajar diklat yang memang diinsert di setiap kegiatan diklat. Jadi ketika diklat berlangsung dan pulang, teman-teman penyuluh KB itu minimalnya memahami bagaimana pembuatan media KIE berbasis digital, terus kemudian juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di program BKKBN ini. Iya betul. Nah bicara soal diklat nih Pak, diklat apa saja yang sudah Bapak ikuti Pak kalau di BKKBN? Ya kalau diklat saya sejak awal kan masuk sebagai auditor ya. Diklat banyak tuh dari mulai penjenjangan, dari mulai pembentukan auditor ahli pertama, terus penjenjangan ketua tim diklatnya, terus ada diklat SPIP, ya, diklat manajemen risiko, dan saya pernah mengikuti diklat PIM 3. Nah, kalau sekarang PKN 3 ya. Sebelumnya saya diklat PIM 3 ya, di Jakarta yang diadakan oleh Pusdiklat. Di situ pun sebetulnya waktu diklat PIM 3 saya ikutin itu sudah mulai berbasis teknologi. Tugas-tugas tadi yang Helwa sampaikan, tugas-tugas itu sudah berbentuk memang digital gitu. Tidak lagi manual lagi. Betul. Oke Pak, sebagai penutup nih, apa harapan Bapak bagi PKB khususnya untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan juga untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan ekspektasi mungkin Pak? Ya itu tadi, karena PKB sekarang tuntutannya mengikuti era kemajuan zaman sekarang, memang harus pintar menyesuaikan. Betul. Makanya ke depan teman-teman di penyuluh juga harus sering-sering belajar, baik itu dengan rekan sejawat maupun serius dalam mengikuti pelatihan yang nanti arahnya pada digitalisasi. Betul. Dan juga jangan salah, saya sudah menekankan ke semua penyuluh KB di Jawa Barat, semua harus punya media sosial. Iya. Mau itu udah tua, mau itu masih muda, harus punya media sosial, dan media sosialnya itu harus dimanfaatkan untuk salah satunya untuk KIE. Betul. Jadi harus ngisi konten di media sosial. Jangan terlalu banyak ngeluh, tapi harus diisi dengan media-media KIE yang bisa nanti disebarkan kepada masyarakat. Iya, tuh jangan lupa ya para PKB, buatlah media sosial dan pergunakan dengan sangat bermanfaat gitu ya, khususnya buat PKB nih sebagai penyuluh. Jangan lupa bikin KIE digitalnya ya. Kita influence, kita sebarkan virus-virus perKB-an. Oke baik, Sobat BKKBN, tidak terasa ternyata kita sudah di akhir perbincangan kali ini. Terima kasih banyak bagi para penonton dan juga para Sobat BKKBN yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini bermanfaat khususnya bagi para penyuluh KB dan juga bagi kita semua. Helwa Fahira dan Bapak Herman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKKBN berencana itu keren. Dadah.